Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kita akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini bintang tamu yang sudah ada di sebelah saya adalah Sinta Putri. Apa kabar Sinta? Baik, alhamdulillah. Terima kasih hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Kamu pernah punya pengalaman yang berkaitan dengan hal mistis gak? Iya, ada. Seperti apa ceritanya? 3 tahun yang lalu ya, aku pernah pacaran sama cowok yang ternyata dia itu adalah paranormal. Oke. Pacarannya waktu itu karena cinta atau hal lain? Aku sih nggak terlalu percaya kalau dia tuh paranormal ya. Soalnya dia sangat handsome banget. Oke, tahu Jadi dari nggak mana percaya. kalau dia? Dia ngomong kalau dia itu paranormal. Jadi aku nggak percaya dengan kalau misalnya dia punya ilmu, dia bisa begini, bisa begitu. Aku nggak percaya. Ya udah aku jalanin aja. Tapi sekarang udah selesai. Udah selesai. Rasanya gimana? Masih sama seperti pacaran atau? Masih nggak bisa lupain dia aja sampai sekarang. Nggak bisa move on. Kalau misalnya mau suka sama orang tuh susah gitu. Kau pernah mendengar istilah pelet nggak? Iya pernah. Pernah nanya sama orang nggak ini ada hubungannya dengan pelet atau enggak? Ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak katanya gitu. Jadi aku bingung mau percaya sama yang mana. Tapi yang jelas sekarang masih belum bisa move on dari orang itu. Nggak bisa move on. Udah punya pacar lagi setelah itu? Belum. Jadi kayak misalnya kalau pacaran tuh kayak yang PDKT aja terus nggak jadi kayak gitu. Kadang dianya yang ngilang, cowoknya kadang aku yang ngilang gitu. Jadi selama 2 tahun ini nggak ada. Mudah-mudahan karena belum ketemu jodohnya ya, Iya, bukan mungkin. karena pelet atau apapun itu. Baik, dan mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik aja. Amin. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Oke. Berikut ini adalah seorang perempuan yang mengaku memiliki ilmu pelet tingkat tinggi. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Lina. Selamat malam Lina. Apa yang mau Mbak Lina ceritakan pada kami? Saya dulu pernah belajar ilmu, jadi di suatu tempat sampai melakukan ritual. Ilmu apa nih? Ilmu pengasihan, ilmu pelet. Ritualnya seperti apa? Kita mandi 7 sumur. Air dari 7 sumur. Iya, 7 sumur sama menyelam di kali 7 kali di bulan purnama. Saya penasaran itu karena memang iseng atau memang karena ada tujuan tertentu mendalami ilmu itu, apa waktu itu? Saya pengen mempelajari gitu, mempelajari Untuk? buat diri saya, buat biar sayanya terlihat cantik, biar disukai laki-laki. Berhasil? Iya, berhasil. Oke. Jadi ritual-ritual itu dilakukan dengan mandi air 7 sumur, Iya, lalu mandi air 7 sumur sama makan bunga melati. apa yang terjadi setelah menguasai ilmu itu? Setelah menguasai ilmu itu, sayanya banyak disukai laki-laki. Jadi bukan bujangan aja yang suka sama saya. Jadi yang udah Suami punya, orang juga? yang udah keluarga, yang punya istri juga pada suka. Oke. Sekarang keadaan mereka gimana? Masih dalam pengaruh? Iya, sampai saat ini. Jadi sampai rumah tangga mereka hancur. Artinya sampai sekarang ibu masih melakukan ritual itu? Masih. Ritual mandi air 7 sumur itu masih?
Masih setiap bulan purnama, sama sering makan bunga melati sama bunga kenanga. Itu masih digunakan untuk menaklukkan pria-pria yang ibu mau gitu? Iya, Kalau gitu apa tujuannya datang ke sini? ingin menghilangkan aura buruknya. Aura buruknya seperti apa? Jadi setelah saya mempelajari ilmu itu, rumah tangga saya juga jadi bermasalah. Ibu menguasai ilmu itu dengan kondisi sudah berumah tangga, Dulunya belum, tapi sekarang sudah. sekarang sudah. Itu saya masih melakukan seperti itu karena ya buat saya sendiri gitu. Kesenangan dan kepuasan. Iya, Suami ibu didapat dari pelet juga, melalui hal-hal mistis juga. sepertinya. Baik. Jadi tujuannya untuk menghilangkan aura negatif Iya. yang terasa di keluarganya. Sudah punya anak? Udah. Baik. Tidak pernah ada penampakan, perwujudan, hal-hal yang aneh di rumah? Kadang sering saya didatengin makhluk gaib. Makhluk gaibnya seperti apa ibu tahu? Ya, pokoknya ada makhluk-makhluk aja sering gangguin itu kalau malam. Makanya ingin menghilangkan gangguan itu. Iya, Oke, mudah-mudahan malam hari ini ibu bisa mendapatkan solusi, benar-benar bisa bersih, melepas semua ilmu-ilmu yang pernah didalami, dan Iya. keluarga akan menjadi bahagia ya. Iya. Kita akan segera ketemu, kami akan ajak ibu untuk bertemu dengan sahabat kami. Iya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Lina, terlahir tanggal 28 Juni 1976. Mendiami rumah bernomor 10. Saya merasa Lina memiliki aura negatif yang dilihat oleh orang lain. Dari mata batin saya, aura negatif ini justru didapat dengan cara yang tidak wajar, melalui ilmu hitam untuk memenuhi keinginannya. Saya melihat sosok Lina dilindungi oleh makhluk lain yang membuat diri Lina dikendalikan oleh makhluk tersebut. Saya ingin mengatakan, banyak sekali keributan di kehidupan Lina karena makhluk-makhluk gaib tersebut. Saya melihat sosok putri, seorang putri kerajaan, berwajah hancur, berantakan, dan penuh darah di mana-mana. Matanya keluar, rambutnya panjang sampai ke lantai. Menyeramkan sekali. Oke. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Silakan duduk. Terima kasih. Lina, iya. dengan tanggal lahir 28 bulan 6 1976 dan nomor rumah 10. Iya. Lina pernah mempelajari ilmu dengan melakukan ritual mandi dari air 7 sumur dan juga makan daun melati waktu itu untuk mendapatkan ilmu pesugihan dan juga pelet. Iya. Akhirnya ilmu pelet itu digunakan untuk menaklukkan laki-laki yang diinginkan, baik bujangan ataupun suami orang. Saat ini Bu Lina sudah berkeluarga, tapi ya masih ragu-ragu apakah suaminya ini karena pelet atau bukan. Iya. Dan ada pengaruh buruk bagi keluarganya ya saat ini ya. Iya. Ingin menghilangkan semua pengaruh-pengaruh buruk itu, termasuk juga gangguan-gangguan gaib yang sering dialami. Saya boleh tahu gangguan gaib sejauh mana gangguan itu mengganggu Ibu Lina? Saya sering suka sama laki-laki yang bukan suami saya. Itu artinya Ibu Lina menjadi pelakor. Dan itu menjadi tabiatnya Ibu Lina sekarang ya. Karena saya ngerasain Ibu Lina di sini, kamu kayak enjoy dengan kebiasaan kamu sebagai pelakor. Jadi saya merasa kamu tuh enjoy banget
Menikmati semuanya itu. dengan menjadi pengganggu rumah tangga Iya, orang, pengganggu rumah tangga menikmati suami orang. Iya. Ibu Lina menikmati semua itu. Iya. Iya. Ibu dapat apa ya dari mereka? Saya sering dapat uang sama barang-barang berharga. Ibu kasih apa buat mereka? Ya, saya sering jalan aja, sering main. Jalan aja. Apa, Iya, sorry? sering jalan aja. Sering jalan. Yang kamu lihat gimana, Roy? Ada satu korban, seorang pria. Dia sudah meninggal dunia. Tapi ini mungkin apa yang saya gambar ada keterkaitan ya dengan Mbak Lina ya. Iya. Hmm. Hmm. Ibu pernah kenal dengan Pernah. siapa itu, Bu? Siapa itu? Apakah seorang dari masa lalu kamu? Lalu dia meninggal dunia. Iya, Betul kan? iya betul. Tuh. Mantan saya itu. Itu terbuka satu lagi tabir misterinya. Satu persatu. Meninggal dunianya karena apa, Bu? Sakit? Kecelakaan? Kecelakaan kayaknya. Oh, Ibu nggak tahu dengan pasti ya? Cuman tahu kabarnya aja. Dia meninggal. Dia sudah berkeluarga, almarhum sudah berkeluarga. Sudah. Jadi keluarganya nggak tahu kalau almarhum pernah punya hubungan dengan Ibu. Enggak. Di saat dia meninggal, melayat pun enggak ya? Enggak. Padahal nungguin Lina. Iya. Oh, arwahnya nungguin ya waktu itu. Iya, arwahnya nungguin. Kamu kenapa tiba-tiba nama muncul dan kenapa tiba-tiba ini arwahnya yang muncul, Roy? Karena dia juga sempat menjadi korban perasaannya Lina, sehingga udah menaruh harapan udah naruh harapan pasti, nggak taunya cuma gitu doang. Jadinya stres, depresi, dan akhirnya meninggal dunia. Serem loh ini, kalau bener-bener ada di kita nih ya sekarang, pasti pada pingsan. Kamu ngeliat ini ada di mana, Roy? Tahu nggak ini di mana? Di mana? Di tengah-tengah kamu sama dia. Jadi kalau ada kursi satu lagi di sana, itu adalah tempatnya. Ada di samping kanan saya. Betul sekali. Serem banget loh, Bay. Mukanya pucat dan bibirnya biru. Kondisinya sebenarnya marah, sedih, kecewa, atau apa? Ada pesan yang disampaikan, Roy? Kondisinya adalah penasaran dan gentayangan. Lihat deh, tangannya kenapa tuh, Ibu Lina? Ada sesuatu yang ingin masuk ya? What? Dia ngeliatin Sinta terus. Dia ngeliatin, Tangannya kenapa, Roy? dia ngeliatin. Your name is Sinta, right? Iya. Sinta. Yes. S-I-N-T-A. It's hard. Sinta, Ya. kamu punya daya tarik yang bikin semua makhluk halus jadi menjauh dari kamu. Dari Dan- jauh apa dekat? Makhluk halus tuh takut Takut. gitu dan pengen nyerang gitu. Oh, Karena kamu punya kekuatan. Pengen nyerang, berarti dia nggak aman dong? Ya, pengen nyerang. Bibirnya biru. Saya butuh Kita amanin dulu deh Sintanya. Saya Dia nggak apa-apa di sini, Roy. Ibu Lina, Ya, Ibu Lina masih bisa dengar saya kan? masih. Oke, Ibu Lina sadar menggerakkan tangannya seperti itu. sebelum jauh lebih dalam, Ibu Lina, saya tanya,
Kamu membawa jimat-jimat ya? Ngaku. Bawa. Saya mau lihat. Saya bawa keris Silakan diambil. Di mana? belakang. Boleh dibawa? Kena atau apa? Boleh dijelasin itu apa aja, Bu? Ini ada keris, ada bulu perindu, ada jimatnya. Dan ini air buat bulu perindu. Gimana kamu ngelihatnya, Roy? Memang bulu perindu memang sangat terkenal sekali ya untuk pemikat dan aura pengasihan zaman dulu eranya. Tapi sekarang sudah mulai bergeser artinya. Dan mereka banyakkan jadi kolektor doang. Tapi kalau saya ngelihat bulu perindu ada itu apa kayak keris ya. Iya. Itu dan air ya. Iya. Saya kok lebih lihat melatinya ya yang Iya. mengerikan. Melati dengan tubuhnya Mbak Lina tuh kayak jadi satu gitu, kayak dimakanin buat nyemil ya. Iya. Ini saya sering. Kalau saya suruh kamu habisin, pasti kamu habisin kan. Tapi apa jadinya kalau dia makan terus tanpa berhenti? Saya ingin tahu apa yang terjadi. Makan semuanya satu piring. Minta minum. Ibu jadi makan bunga melati dan ritual-ritual ini setiap mau melet orang? Saya memang suka. Suka setelah melakukan Ritual? mandi, itu jadi suka sama bunga Sebelumnya? melati. Sebelumnya enggak. Ibu Lina, kita dibuat penasaran nih dengan barang-barang ini sebenarnya apa dan itu apa, fungsinya apa. Tapi saya mungkin bisa menjelaskan ya secara singkat. Keris ini tampaknya untuk proteksi, Bay. Sepertinya seperti itu, untuk proteksi dari guna-guna atau ilmu hitam. Betul? Tuh. Kemudian bulu perindu digunakan untuk dia memikat supaya orang-orang yang sudah punya istri juga bisa tunduk karena enjoy gimana sih. Terikat gitu. Nah, si Ibu Lina, saya mohon maaf banget saya harus ngomong ini. Ada tendensi kecenderungan fetish sexuality-nya itu ke arah orang yang udah punya istri gitu loh. Ada semacam sensasi di mana kalau sama suami orang tuh lebih enak. Ya nggak sih? Melakukan pria pelakor. What? Bye. Are you okay? Roy, ini dia ngapain ya? Habis makan bunga melati kenapa jadi gini? Dia mau ngajak kamu. Ini Kamu baca-baca aja dan fokus. Itu kan godaan iblis. Ada satu sensasi kepuasan tersendiri di diri Lina kalau dekat sama suami orang. Rasanya kayak itu. Sabar ya, Bay. ini yang gerakin dia sendiri atau ada yang gerakin lagi, Roy? Saya lihat Lina dan makhluk gaib yang gerakin. Coba kamu makan lebih banyak lagi. Bagus. Roy, ini gimana caranya supaya dia bisa berhenti ini ngelakuin ini? Apa yang kamu rasain, Bay, sekarang? Ini aneh banget rasanya, terus kayak Kayak mencoba untuk membuat laki-laki tergoda. iya, saya kayak Diajak ke iya. arah sana.
Nggak tahu, saya kayak ditarik supaya ngelihat dia ke belakang, supaya berdiri terus ke arah dia. Oh. Mbak Lina. Oh my god. Mbak Lina. Tapi Semua harus semuanya harus gua harus balas dendam sama kalian, mana yang udah ngancurin gua rumah tangga gua, mana? jangan takut, jangan takut. Jangan ada yang takut, semuanya tenang. Kalau makin takut, dia energi malah semakin besar. Dia lagi cari yang lemah nih. Dia harus tidur. Semuanya harus tanggung jawab. Dia kenapa begitu makan bunga melati jadi agresif lagi? Dia kerasukan hantu lain yang ada di dalam dirinya. Ini kenapa dia kayak marah-marah ngamuk-ngamuk gitu, Ray? Dia nyari apa sih sebenarnya? Sinta, kamu tenang ya. Khawatir sama Sinta deh. Saya pengen selamatin Sintanya. Ini adalah tanggung jawab saya untuk melindungi semuanya. Saya tidak akan berlaku kasar sama seorang perempuan, tapi juga jangan menyakiti orang lain. Dunia kita berbeda. Kamu dunia alam roh, dan saya dunia manusia. Kalau kamu berani deketin orang dan ganggu orang, kalau kamu berani celakain partner saya akan mencelakai ini. Pikir 1000 kali sebelum lakukan. Apa sih yang kamu mau dari tubuh orang ini? Saya suka sama perempuan ini. Saya tahu sih, yang punya badan emang punya dendam, tapi nggak boleh terus-terusan ada di badan ini. Kamu bukan di sini tempatnya. Kamu di alam baka. Kamu udah jadi arwah gentayangan setan. Jangan ganggu yang punya badan ini, kasihan. Mendingan kamu pergi sana ke alam ya. Mau pergi ke alam baka? Atau apa yang harus saya lakukan supaya kamu bahagia di alam sana? Kau minta apa? Mau apa? Anterin saya pulang. Di mana rumahnya? Sinta dia, Sinta untuk antar dia gitu. Kamu nggak kasihan ya sama yang punya badan ini ya? Saya butuh singing bowl.
Saya akan berlaku kasar kalau kamu nggak mau keluar dari badan orang ini. Nggak bisa pergi baik-baik ya. Kau bisa nggak pergi baik-baik? Ini mesti dibangun. I need help. Mbak. Mbak Lina. Mbak Lina, tangannya dingin loh. Udah hancur gitu loh. Muntahin deh kamu muntah. Atau plastik. Plastik. Saya lihat ada energi gaib ya di sana. Di sebelah mana, Roy? Sinta, ketampaknya kamu jangan di sana. Jangan di situ. Saya ngeliat ada yang aneh ya. Ada bos. Mbak Linanya udah normal, udah nggak apa-apa dia, udah nggak Udah gak kerasukan. apa-apa sih. Ya kamu muntahin di lantai juga gak apa-apa udah. Itu yang kamu lihat di penonton energinya sama dengan tadi ada di Lina. Yang tadi di Lina ke penonton gitu, Roy. Mbak Lina bisa berdiri. Dia mengirim signal seperti ini. Si Lina ini jimat-jimat atau barang-barang pusakanya tidak boleh dihancurkan. Saya membaca pikiran dia di kepalanya dan saya mencium baunya. Dia aromanya benar-benar gak rela, 100% gak mau gitu. Pokoknya sampai kapanpun gak mau. Malah yang ada di benda-benda ini, Roy. Iya, itu yang saya tangkap dari Mbak Lina. Mbak Lina tuh frekuensi otaknya yang Roy baca. Gak mau. Jangan Kak Roy, jangan. Gitu katanya. Ada banyak. Betul. Itu betul. Dan dia sekarang udah kemana? Pergi. Kamu tunggu di situ aja deh. Tapi kenapa kamu tadi naik ke atas melihat orang pengen mati ya? Karena dendam. Iya. Dia udah aman ya? Tadi kamu dicakar. Dipegang aja rambutnya. Kenapa sih lihat bintang tamu saya? Boleh sebel banget kelihatannya, Lina. Boleh dipakai lagi masker. Dan silakan dijawab pertanyaannya. Dia kan nggak salah apa-apa. Nggak kenal kamu juga dan nggak ada urusan ya sama Ibu Lina. Karena saya dendam. Semua cewek didendamin. Iya, jadi harus semua hancur, sama seperti saya. Mau sampai kapan Bu Lina kayak gini terus? Kalau kayak gini terus kamu mati juga nggak tenang loh. Awalnya kenapa bisa begitu benci sama perempuan? Karena saya pernah dikhianati. Jadi Dikhianati pengen karena perempuan lain? Iya. Jadi saya pengen semua ngerasain seperti perasaan saya hancur. Tadi ibu bilang mendalami ilmu pelet dan pesugihan itu bukan karena alasan itu. Awalnya baru awalnya cerita gitu. sekarang? Heeh. Awalnya saya tidak seperti itu. Setelah berkeluarga, dikhianati, akhirnya jadi saya balas dendam. Oh, awalnya nggak ada niat Nggak ada untuk niat. seperti itu. Begitu dikecewain, akhirnya justru Iya. benci sama perempuan. Iya.
dan malah ngambil suami-suami orang. Iya. Mengambil suami orang juga dosa loh. Bayangin deh perasaan istri Keluarganya. dan perasaan keluarga. Kebayang nggak kalau misalnya anak-anaknya juga ikut ngerasain bapaknya diambil sama cewek lain? Aku memang memposisikan mungkin anak kali ya, sampai mikir panjang kayak gitu nggak sih kamunya, Mbak Lina? Pertama, udah nyakitin istrinya. Kedua, kebayang nggak anaknya masih kecil, tiba-tiba lihat dedinya jalan sama cewek lain, rasanya hancur. Kasihan emaknya gitu. Aduh, saya ngerasa seperti kasihan. Iya. Harus sadar deh. Saya harap hari ini adalah hari terakhir kamu kontak semua laki-laki yang ada di grup chat kamu. Saya pengen semuanya di blok. Nomor-nomor WhatsApp. Cuma hati-hati juga jangan. Sabar ya Bu ya. Ibu. Sabar ya Bu ya. Sabar ya Bu ya. Sabar Bu. Sabar ya Bu. Ibu berubah ya. Soalnya kalau nggak berubah juga kasihan buat anaknya nanti kan sama masa depannya. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Kamu perlu cleansing dia nggak, Roy? Iya, saya butuh telur untuk cleansing. Ya Bu. Selain telur, ada lagi? Telur Ya aja. Bu. Telur. Telur dulu. Sebenarnya Mbak Lina nangisin apa ya? Saya nyesal Mas Roy. Mungkin kamu di rumah selain makan melati, ternyata makan telur mentah ya. Telur mentah juga dimakan. Soalnya yang di dalamnya dia ada jinnya. Tangkap mulut Mbak Lina. Si, Ini kok aneh lagi, Roy? jangan pernah mudah percaya dengan makhluk halus. Dia tadi pura-pura. Kamu pegang dia tadi biasa aja? Bohongan sih kelihatan. Kamu Kelihatan dia bohong. Kelihatan dia bohongan. Dia masih makhluk halus. Ini pancingan dan jebakan. Karena bau amis ini, Mancing dia ya? Mancing dia. Pantesan dia langsung reaksi nangkepnya segitunya ya? yes, that's my point. And this is trap. Ini kejebakan. Saya tahu deh awal kamu pura-pura bertubuh manusia gitu. Tapi kamu belum pergi-pergi sebenarnya. Kamu menghigapi tubuh yang ini. Buktinya saya pancing dengan makanan kesukaan kamu langsung nangkap. Oh, dia seneng banget nih. Kamu lebih jelek dari kuntilanak loh. Serius. Wah, apa kamu? Kan? Dia kayaknya marah ya. Iya, Ketahuan semuanya. ketahuan belangnya. Kebaca, akhirnya dia kesel deh. Jangan ganggu saya. Kita dari dunia yang gak sama. Ya, saya minta maaf. Dan saya nggak bisa merasakan hal yang sama. Ya?
Saya benci. Itu makanan kamu, itu makanan kamu, itu makanan kamu. Tuh. Nurut sama saya. Kamu di bawah kendali saya. Roy, Ada bentrokan energi ya. Panas! Pergi jauh, talam baka sana. Pergi jauh. Keluar dari badan ini. Balina. Dudukin tempat itu. Kursi. Iya, kursi. Kau pegang, kau pegang. Rob. Mbak Lina. Mbak Lina. Sudah kembali. Balina, bisa dengar saya? Bisa? Balina baik-baik aja? Ini udah beneran. Udah beneran. Dia udah pergi, ketakutan. Ini barang-barang ini apa yang harus kita lakuin, Roy? Terus terang, benda-benda ini kalau disimpan lagi sangat memungkinkan mengundang makhluk lain lagi di luar gambar saya. Masih ada banyak lagi yang lain. Masih ada banyak lagi yang lain, seperti kuntilanak dan yang lain-lain. Tadi yang menguasai dirinya Mbak Lina itu makhluk apa sebenarnya? Iya, tadi Mbak Lina tanpa sadar, tadi dia sempat tidak sadarkan diri, lalu dia bertingkah iblis seperti wanita ya, yang ingin semuanya mati, digeneralisasikan semua orang-orang. Dia bilang tadi mau minta dia antar pulang, itu yang dia mau. Terus dia ke arah penonton, minta kamu harus mati. Itu maksudnya minta penonton untuk ngantar dia pulang? Iya, minta antar ke alam sana. Antar penonton untuk nemanin dia ke alam baka. Itu kan nggak lucu jadinya. Iya. Itu mati sekalian jadinya. Maksudnya supaya Tumbal, mati, gitu. jadi tumbal. Iya. Sayang sekali, saya sebenarnya ingin melakukan penyitaan terhadap ini semua barang. Tapi Mbak Lina nggak ikhlas. Beneran? Rela nggak apa-apa. Kamu ngelihatnya dia dan suaminya gimana, Roy? Tadi Lina bilang dia sudah berkeluarga, tapi dia nggak tahu apakah suaminya itu didapat karena pengaruh pelet atau benar-benar cinta. Pelet. Pelet, beneran. Setelah peletnya ini hilang semuanya, terus dia gimana dengan keluarganya? Dia akan baik-baik sih. Suaminya baik-baik aja. Akan baik-baik aja. Sebenarnya juga saya ngelihat hobinya Mbak Lina tuh memang kalau sama suami orang ini hobi. Ada sensasinya aja Ada gitu. sensasi gitu. Berubah di poin yang mana ya? Saya harus tahu dulu karena ada 2 poin. Poin yang
hobi atau poin yang memang non medisnya gitu. Kalau non medisnya saya rasa sih perlahan hilang juga kok kalau dengan rajin ibadah. Dianya sendiri hobinya tetap seperti itu. Nah itu, that's the point. Poin yang kedua, kalau kamu nggak bisa hilangin hobi kamu nemplok sana sini sama laki orang, semua orang nggak akan bisa bantu kamu, Mbak Lina. Gimana cara ngerubah pikirannya ya, mindsetnya gitu supaya bisa Mbaknya menghargai nggak takut suami kena orang lain? penyakit kelamin juga ya? Nggak takut. Cinta ada komen? Bingung ya, maksudnya dia bilang tadi nggak takut soal penyakit, terus dia nggak takut nanti ke depannya seperti apa gitu kan. Jadi gimana ya buat dia harus berubah? Apa dia harus mendapatkan Tapi udah punya suami loh. maksudnya dapetin sesuatu hal yang apa ya ininya, akibatnya gitu buat dia supaya dia baru mau berubah. Pernah dilabrak sama istri salah satu korbannya nggak? Pernah, Mbak? Ya mungkin kalau seperti itu udah biasa kali, karena kan dia pelakor kan. Buat dia udah biasa aja, udah hobi Dia udah kan. tahu caranya, klipnya ya. Jadi ya jalan satu-satunya ya balik lagi ke Mbak Linanya ya. Iya, dia mau berubah atau enggak. Baiklah, itu yang saya harus sampaikan. Mbak Lina, mudah-mudahan setelah malam hari ini udah nggak ada pengaruh-pengaruh lagi, Iya. bisikan-bisikan yang justru membuat Mbak Lina malah merendahkan harga diri seorang wanita. Iya, Ya, mudah-mudahan terbuka semua pikirannya Iya. untuk lebih menghargai diri sendiri. Kamu juga ada komentar nggak? iya sih. Iya, aku sebagai harap perempuan. Mbak Lina segera sadar apa yang dilakukan itu nggak bener gitu, karena nanti di masa depan itu impact-nya tuh pasti nggak baik banget, mungkin Terus- buat anak atau Iya betul, saya setuju. Satu lagi ya saya tambahin buat Mbak Lina. Ini kan cowok-cowok masih dikoleksi nih, masih ada cowok banyak nih. Iya. Saya ingin mulai dari start yang paling bawah aja dulu. Iya. Kalau ketika mereka lagi nyariin kamu bisa berbuat kebaikan, udahlah jangan cari saya lagi. Kamu harus balik ke keluarga kamu, dan saya udah nggak mau aneh-aneh. Langsung blok. Iya. Itu yang harus Iya. kamu lakuin. Terus nasihatin semua laki-laki untuk jangan Datang nyeleweng lagi. gitu. Hah? Iya. Nyeleweng. Oh, nyeleweng. Iya. Iya. tuh. Saya yakin anak-anak nggak mau melihat ibunya seperti itu. Apalagi kalau sampai ada dilabrak dan mereka lihat dari kepala mata sendiri gitu. Mata kepala mereka sendiri, pasti mereka akan malu sekali. Pasti mereka pengen punya ibu, punya orang tua, punya keluarga yang membanggakan. Iya. Kalau tidak bisa membanggakan, paling tidak jangan memalukan. Baik, Bu Lina, terima kasih. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi siapa yang menyaksikan tayangan ini. Anda boleh. Terima meninggalkan kasih studio. Mbak Lina. Ini disita ya, Roy ya. Akan saya sita. Iya. Makasih. Selamat malam. Siapa yang menabur kejahatan, maka ia akan menuai hasilnya. Bermain di dunia hitam akan menyeret Anda menuju kegelapan. Berikutnya adalah seorang perempuan yang akan hadir sebagai partisipan. Dia mengaku mengguna-guna anaknya sendiri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Amy. Selamat malam, Ibu Amy. Malam. Boleh kami tahu apa yang mau diceritakan? Saya ini dari Bekasi. Boleh lebih keras, Bu, suaranya? Baik. Saya pernah melakukan kejahatan. Apa itu? Saya pernah guna-guna anak saya sendiri. Guna-guna anak sendiri. Ya. Kenapa, Bu? Ketika itu
anak saya nggak nurut sama saya. Dia punya pilihan, punya pacar. Saya tidak setuju. Lalu, Ketika itu hidup saya susah, miskin. Jadi saya inginkan anak saya punya pilihan yang kaya raya. Sehingga saya marah. Lalu saya pergi ke orang pintar untuk melunakkan hati anak saya. Saya diberikan sesuatu apa itu? berupa bubuk dan minyak Bubuk dan minyak buat siapa? buat anak saya supaya nurut sama saya. Akhirnya berhasil. Dia nurut. Dia meninggalkan pacarnya. Dia meninggalkan pacarnya. Saya mempunyai pilihan untuk jodoh anak saya sendiri. Ibu jodohkan dengan orang lain. Ya, saya lihat laki-laki ini cukup kaya raya. Saya inginkan karena ya saya lelah lah dengan ekonomi saya ketika itu. Akhirnya saya lihat anak saya melimpah harta. Ibu bahagia melihatnya? Ya, saya cukup puas ketika itu. Anak ibu bahagia? Saya lihat dia bahagia, tapi saya tidak puas sampai di situ. Saya menginginkan mantu saya sendiri, suami anak saya, bisa mengalihkan semua hartanya pada anak saya. Saya datang kembali ke orang pintar. Untuk mengguna-guna menantu ibu? Ya, betul. Akhirnya, mantu saya sering ribut dengan orang tuanya sendiri. Ibu puas? Ya, saya ketika itu puas. Karena hartanya lama-lama Menjadi milik anak ibu. terkuras menjadi milik anak saya. Saya senang-senang dengan harta yang saya dapatkan dari anak saya sendiri. Hanya lama-kelamaan beberapa tahun kemudian saya sakit. Saya sudah ke dokter, ke rumah sakit. Apa kata mereka? Normal. Ya, saya tidak ada penyakit apapun. Apa yang ibu rasain? Saya sering muntah darah. Ada binatang menjijikan seperti belatung. Keluar dari badan ibu? Iya, Dimuntah itu? iya, Sampai sekarang masih sering terjadi kayak gitu? iya. Akhirnya saya berobat ke orang pintar lagi. Sembuh? Tidak. Justru saya ketika itu diketahui bahwa orang tua mantu saya yang mungkin imbas balik dari kejahatan saya. Dia membalas. Jadi kirim guna-guna juga kayak Iya, gitu? seperti itu. Karena sering sakit yang amat sangat sampai saat ini, saya sering terganggu. Oke. Sering terganggu oleh makhluk, ya. Oh, ada makhluk halus Iya, juga yang ada sering ibu makhluk. lihat? Seperti sosok Gondoruo, ya, seperti Di itu. rumah? Iya. Sering mengganggu saya, Ada wujudnya atau dalam mimpi? kadang hadir dalam mimpi, kadang juga dia berwujud, tapi sosok yang menakutkan, menghantui saya setiap saat. Baik, mudah-mudahan malam hari ini gangguan itu bisa benar-benar hilang dan ibu kembali sehat dan benar-benar bisa melepaskan hal-hal mistis yang pernah ibu lakukan. Kami akan ajak ibu untuk langsung menceritakan semua hal ini kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo,
kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Amy, terlahir tanggal 25 Agustus 1972. Tinggal dengan nomor rumah 6. Saya melihat ambisi yang kuat dari sosok Amy untuk kebutuhan duniawi. Ia rela membuat orang lain jatuh dan menghancurkan kebahagiaan orang-orang di sekitarnya. Saya melihat dari kehidupan masa lalunya, penuh dengan sifat iri hati atas kesuksesan orang lain. Ketika saya melihat Amy, saya merasakan ada aura negatif, berbentuk genderuwo, dan bisa menyerang siapapun yang ada di sini. Terutama Amy. Saya mendengar suara keributan dan kekacauan yang akan terjadi pada Amy. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Silakan duduk, Ibu. Ibu Amy dengan tanggal lahir 25 bulan 8 1972 dengan nomor rumah 6. Ibu Emy tega mengguna-guna anaknya sendiri demi harta supaya melepaskan pilihannya, pilihan pacarnya ya, pacar pilihannya, lalu kawin dengan pilihan ibu supaya bisa mendapatkan harta, dan juga waktu itu diguna-guna juga mantunya supaya memberikan hartanya kepada anak ibu. Tapi belakangan ibu merasakan sakit, muntah-muntah bahkan keluar belatung. Muntah-muntah bahkan kuat belatung Iya, ya. datang ke orang pintar, Roy. Katanya itu adalah hasil kerjaan dari besannya atau orang tua dari menantunya yang mengguna-guna si ibu Emy ini. Nah, makanya malam hari ini ingin melepaskan semua gangguan itu, minta maaf segala kesalahannya, dan sering didapat gangguan makhluk gaib juga ya? Iya, betul. Gangguan gaib seperti apa yang dirasakan? Seperti makhluk besar, hitam, menakutkan. Saya juga menggambar makhluk besar hitam sih, menakutkan, dengan gigi taring yang panjang dan menyeramkan. Dan saya ngelihat ini seperti apa ya? Sosok apa? Ya, siluman gitu? Apa sih? Sosok genderuwo, tetapi banyak bulunya dan bertaring tetapi. Kira-kira seperti ini gambarnya, Bay, yang saya lihat di mata batin saya. Sosok ini kamu lihat ada di sekitar Ibu Emy atau dalam diri Ibu Emy? Sosoknya ada di sekitar kita sekarang. Dia mau apa kesini sebenarnya, Roy? Sebenarnya dia nemenin Ibu Emy. Dia terganggu nggak dengan keberadaan Ibu Emy di sini atau mukanya gini, wajahnya digambar sama kamu di meja ini? Dia terganggu mukanya digambar di meja ini. Dia malu mukanya digambar dan marah, dibongkar wujud aslinya jelek banget. Ibu Emy pernah melihat ya? Iya, Yang digambar Roy ini pernah ketemu? iya, hampir. Dalam mimpi juga seperti ini? Iya, Yang dilihat langsung juga seperti ini? betul sekali. Besar, berbulu, dengan wajah menyeramkan, ada lidah terjulur, bertaring. Iya, iya, betul. Tapi saya heran ya, maksudnya ada gitu ibu yang tega guna-guna anaknya untuk dia kawin dengan orang yang dipilih demi harta. Dipilih ibunya lagi. Iya, ya makanya that's life. Itulah namanya kehidupan. Berliku-liku banyak orang yang aneh-aneh, bukan? Saya ngerasain bentrokan energi sini di sekarang. Tempatnya kok makin lama makin gak enak ya di sini ya.
Apa yang kamu rasain? Saya merasakan ada beberapa makhluk yang ingin menyerang, tetapi saya belum tahu ini menyerang siapa. Ini makhluknya berasal dari Ibu Emi. Saya juga mencium aroma seperti telur busuk. Dari mana itu, Roy? Baunya? Saya curiga dari monster ini, dari makhluk ini. Artinya kalau baunya semakin tajam, dia semakin dekat dong? Betul. Tepat sekali, Bayu. Artinya kalau baunya semakin dekat, semakin datang dan muncul. Oh sih. Ibu Emi datang ke sini ingin melepas semuanya. Saya akan bantu. Tapi juga saya harus ada kerjasamanya juga. Ibu Emi harus support diri Ibu Emi sendiri juga. Saya ingin sakit saya ini sembuh. Bagaimana saya juga bisa terlepas dari makhluk ini? Sakitnya itu emang karena guna-guna dari besannya, Roy? Sakitnya itu guna-guna dari besannya juga. Saling itu juga. Saling serang. Saling serang dan menyerang. Saya ngerasa makhluk itu muncul lagi loh di mata batin saya. Sekarang ada di belakang tubuh Ibu Emi. Ibu Emi ngerasa gelisah gitu ya? Tapi kalau udah saling serang begini, mana yang harus tangani dulu, Roy? Pengaruh serangan dari orang atau kita yang menyerang itu? Pengaruh mana yang harus ditangani dulu, Roy? Pengaruh dari dalam diri kita dulu sendiri. Kita harus fokus dan kita nggak boleh lengah sedikit pun dan nggak boleh bengong-bengong. Jadi itu langkah awal banget untuk kita bisa terhindar dari black magic. Kalau pembawaannya ibunya udah mulai agak resah dan udah mulai takut dan segala macam, itu malah makin gampang masuknya. Tapi saya ngerasa, tuh, kamu udah nggak fokus Ibu Emi. Ibu Emi, no, bukan. Dia udah berubah lagi nih. Keluarin Ibu Emi. Pergi! Jauhi saya! Tolong! Jangan dekati saya! Jangan ganggu! Aku Gitu. Jauhi saya! Jauhi saya! Aku mohon! Dia nggak mau digangguin gitu. Dia nggak mau diganggu. Ya, selalu datang ke dia. Ibu Emi, kami berusaha untuk nolong ibu. Kami berusaha supaya ibu bisa benar-benar lepas dari hal-hal yang mengganggu. Oke, ibu bawa jimat. Ibu bawa sesuatu nggak? Ada jimatnya. Bolehkah kami lihat? Bisa diambil, Bu. Silakan, tolong diambil. Tolong diambil. Ibu tolong jemput jimatnya bawa ke sini. Depresi mental yang berat juga ya. Iya, dia begitu paranoid, dia begitu ketakutan gitu. Serem sih, memang serem banget. Iya, Iya. kebayang kalau wajah ini dilihat terus-terusan. Ini itu pasti serem nggak sih nyaman. kalau malam-malam hadir di tengah kita lagi tidur lelap gitu. jangan. Dan udah matiin lampu. Serem Oh banget. tidurnya matiin Mati lampu lampu, nggak? iya. Iya sama sih. Iya. Kamu juga? Iya. Jangan. Apa aja Saya ini? deg-degan loh ini. Ih, kenapa? Kamu ngerasain energi yang kuat banget dari benda-benda itu ya? Saya ngerasain energi buruk dari benda-benda tersebut. Dan ada beberapa makhluk yang saya lihat. Makhluk perempuan.
Dan ya, makhluk perempuan yang dahsyat sekali. Saya kok ngerasa anginnya kenceng banget ya. Dari situ semua, Roy. Itu apa aja, Bu? Bunga? Entah dupa. Itu apa fungsinya? Untuk menjaga saya. Untuk menjaga. Iya. Dari radius segini aja, saya ngerasa pegel loh. Iya, saya ngerasa tadi tuh di situ tiba-tiba kayak ada angin kenceng gitu. Begitu Ibu Emi keluar bawa nggak tahu nih apa jimat-jimatnya atau ritual atau apapun itu. Ibu Emi, usahain kamu tetap sadar ya di sini bersama kami. Kami tidak bermaksud menjerumuskan atau apa. Kami mencoba mencari tahu dan menelusuri sebenarnya apa yang terjadi. Jadi Ibu Emi, tolong bisa rileks sedikit jantungnya. Jangan sampai begitu gitu, deg 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 gitu. Sebentar ya. Siapapun Anda yang masuk ke dalam tubuh ini, lalu Ibu Emi, apa yang kamu rasain sekarang? Kamu kayak nggak aman deh. Kamu Nggak aman. Biar sini dulu. Kamu ke Aku tempat Biar kamu ke sini situ dulu sama bisa? saya, Sin. di situ lebih nggak aman. Hah? Di sana jangan. Kamu Sebelah ke sini tempat aja. yang tadi. Tadi. Di sini nggak aman banget. Di sana soalnya nggak bisa diawasin. Tumpahan kopi. Kenapa? Ibu Emi dengar apa cerita-cerita? Dia mulai bisikin saya. Makhluk itu mengancam saya. Apa mengancam apa, Bu? Kalau benda ini dihancurkan atau dihilangkan, nyawa saya taruhannya. Saya harus menjaga jarak juga nih, biar kamunya tidak ada penyerangan. Apa yang dirasain? Dia ada di sekitar saya. Dia ada di sekitar kita. Iya. Ya, saya juga ngerasa itu. Saya takut. Jangan takut, Ibu Emi. Ibu Emi, segala sesuatunya pasti ada jalan keluarnya deh. Tergantung kamu mau lepas benar-benar atau enggak. Ya, jadi semua ini boleh saya bakar. Demi saya ingin sembuh. Silakan. Saya ngerasain energinya Ibu Emi tuh bener-bener loyo banget loh. Dia sebenarnya nggak kuat ya. Sebenarnya dia nggak kuat tapi dia dikuasai oleh makhluk-makhluk gaib dan makhluk astral. Semua datang ngeganggu dia, mimpi wujud nyata gitu. Dan ini menjadi bikin dia terkuras energinya ya. Saya merasakan sesuatu yang aneh banget di sini. Aku perasaannya nggak enak, Bay. Merasa apa? Suara tangisan dia tuh kok jadi aneh ya. Saya ngerasa ada makhluk halus di sekitar kita ya.
Oh, nggak apa-apa. Kenceng dia pegang. Cakar nggak? Kenceng aja. Astaga. Itu tadi hanya... Itu makhluk halus yang kamu piara, Ibu Emi. Mungkin Itu salah satu bentuk kemarahan nih, jinnya. Itu masih lah. nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya mau bakar ini semuanya. Kamu nggak apa-apa, Sin? Enggak, kaget. Pergi. Kaget. Jadi merinding. Mari mau. Kutil. Dia megang. Dia marah. Dia marah kalau jimat saya dibakar. Lalu bagaimana dengan saya? Terus. Ibu Emi kacau banget ya di sini ya. Ini diambil aja ya. Iya, itu diambil aja. Luar biasa. Semuanya ini dihancurkan oleh Ibu Emi ya. Kekuatan yang sangat dahsyat sekali ya. Bu Emi. Ibu Emi. Iya. Bangun yuk. Ibu Emi. Yuk. Ibu bangun yuk. Yuk. Nggak kuat. Ibu Emi. Tapi dia. Ibu Emi perasaannya gimana setelah dihancurin? Ibu itu semuanya hancur. Saya masih curiga dengan telur ini lagi. Belum sepenuhnya cleansing. Masih ada pengaruhnya, Roy. Oh, ini air apa? Air mawar. Untuk ditabur. Ibu Emi. Sini. Oh, saya takut ada apa-apa Ibu Eminya. Ibu Emi sini yuk, gandeng. Itu masih ada 2 jenis barang yang saya asing. Katanya dia masih di sini. Dia masih di sini, iya, saya tahu. Tapi tolong dong kontrol pikirannya Ibu Emi. Saya pengen tahu kekuatannya Ibu Emi tuh masih ada atau tidak. Gimana cara ngetes? Ngujinya gimana, Roy? Kamu benar-benar doain dulu. Dan saya pengen tahu sebenarnya kamu itu dalam jiwanya kayak gimana ya. Jangan langsung jahit, saya pengen tahu.
Bayangin deh, energinya keserap ke dalam telur. Bayangin deh, bener-bener telur itu menyerap energi negatif. Kata kamu itu menambah daya powernya dia ya, telurnya. Kalau dia jadi tambah tenaga, jadi bisa tetap mengamuk, bro. Kalau kamu memang punya energi negatif dan segala macam penderitaan masuk ke dalam telur ini, bantuin bantuin Ibu Emi. Kamu pecahin telurnya dan kamu pas lagi buang, kamu bilang, jauhin dari saya ya. Pergi lo orang dari hidup gue. Kayak marah banget. Iya, luapin aja emosinya. Usir semuanya aja Pergi negatifnya. semua setan jahanam. Balik lo ke neraka. Gue udah gak butuh lo. Ibu bayangin yang mengganggu yang selama ini. Ya, kiriman-kiriman itu semua ada di dalam sini. Energinya sudah diambil, terserap oleh benda yang ada di tangan ibu. Ibu boleh teriak, usir, suruh dia pergi. Lalu ibu Teriak. buang. Habis teriak tuh langsung lempar. Pergi. Jangan ganggu aku lagi. Saya nggak mau. Jangan. Aku nggak sudi dengan semua ini. Aku udah nggak butuh semua ini. Pergi kamu ke neraka. Darah. Iya. Itu yang sama yang keluar dari mulut saya. Itu yang selama ini keluar dari mulut kamu. Iya. Darah. Telur kenapa warna? Ini darah, Boy. Seperti darah ya. Darah dia. Ada satu telur lagi. Saya minta air. Mas Sofian, saya minta air. Bukan air di dalam untuk membakar. Ini satu lagi maksudnya Laura. Saya penasaran. Ibunya nggak apa-apa. Ibunya kasihan. Duduk ibu. Di atas bu. Ibunya kasihan. Ada satu telur lagi. Maksudnya apa ya? Satu telur tersebut. Energinya sudah benar-benar hilang atau masih ada pengaruh negatif dari Ibu Emi, Roy? Energinya sudah hilang. Oke. Apa jadinya kalau saya masukin telur ke dalam air? Ini sudah terserap ke situ semua ya? Lakuin sampai tuntas, Ibu Emi. Saya ngerasa sesuatu yang buruk ada di dalam telur tersebut ya. Siapin diri dan mental ya, Mbak Emi. Saya deg-degan loh. Kamu harus lepas nih. Ayo Bu, kita selesaiin semuanya sekarang. Kok telurnya kebakar? Ada apinya. Kalau telur bisa mengeluarkan api ya.
Iya loh. Hal yang lebih aneh lagi ya ini. Dia kayak keluar juga dari cangkangnya tuh, Roy. Mana? Ada yang keluar-keluar gitu. Oh iya. Tadi darah, kedua malah jadi api. Teror-terornya akan segera berakhir. Saya yakin kalau Ibu Emi banyak-banyak beribadah lagi mulai dari sekarang. Dan buang-buangin barang-barang yang ada di rumah yang masih ada sisa-sisa ya. Ini apa, Bu? Udah nggak ada. Itu telurnya berubah jadi warna coklat ya. Iya, jadi gosong. Dengan air kemudian dibakar, telur terbakar. Secara logika tidak bisa. Ya masuk akal sih. Dan saya yang lebih aneh lagi, kenapa telurnya warna merah? Ibu kalau muntah seperti itu, yang keluar dari badan ibu itu, Kan ada binatang jijikan seperti Belatung. belatung. apa ini yang kiriman-kiriman itu, Roy? Iya betul, kiriman-kiriman itu Semua udah di sini. sudah di sini. Dan kita udah bebasin dia. Dan tidak ada lagi penderitaan. Jimat itu yang pegangan dia juga udah dihancurin. Udah dihancurin. Yang kiriman juga udah dihancurin. Iya. Oke. Semuanya lengkap. Nah sekarang ada PR buat kamu. Tinggal ngebawa dirinya Ibu Emi bagaimana. Kalau Ibu Emi setiap bangun pagi mikirnya yang jelek-jelek atau yang bete, ingat orang, itu akan the whole day, setiap harinya akan ngerasa bete. Tapi kalau misalnya bangun pagi, Ibu Emi yang ngerasa, oh ya aku ngerasa seger nih, hari ini bakalan oke. Itu akan terjadi satu harian. Berarti dari pikiran sendiri. Betul. Silakan, Bu. Silakan duduk. Hati-hati ya. Darah loh itu, apa serem. Perasaan saya nggak enak, Bay. Kamu mesti ngerasa yang nggak enak ada di sini. Bay. Oke. Udah tenangan saya. Udah lepas. Agak tenangan. Ini sekarang Ibu Emi gimana yang kamu lihat, Roy? Ibu Emi, saya mau banget berpesan bahwa siapapun di luar sana yang ABG yang pacaran, yang labil, masih belum tentu juga jodohnya bukan atau iya atau bukan. Kalau ketika mereka ribut, kamu bantuin supaya enggak lah, jangan ribut-ribut ya nak, segala macam. Kamu bantuin rukunin mereka semuanya. Terus kalau misalnya ada suami istri yang mau cerai, curhatnya kamu benar-benar kasih Dukungan, Dukungan. kasih support untuk tetap sama-sama. Jadi ibu berbuat kebaikan dengan jangan sampai memisahkan satu ikatan, masuk anak ibu atau yang lain-lain. Kalau di rumah tangganya ada masalah, justru malah mendamaikan. Iya. Baik, saya. Karena pada dasarnya dia kan basicnya guna-guna mantunya. Iya. Jadi sekarang Anaknya, dibalik mantunya. harus berbuat baik pada pasangan-pasangan yang masih muda-muda untuk jangan sering ngambekan. Ini loh harus sabar gitu, kasih advice gitu loh ke mereka. Baik. Itu ciptain karma baik juga loh. Di sini juga pemirsa di rumah juga belajar satu hal. Ternyata kalau kalian nih semua pemirsa nggak sengaja untuk bergosip, memperbincangkan orang yang lain buruk dan kemudian orangnya berpisah juga, itu karma buruk loh. Karena ya jadi memisahkan ya. Misalnya udah tahu ini ada selingkuhan tapi malah ditambah-tambahin. Iya, gue lihat laki lu di apartemen sama bini barunya kali tuh. Padahal padahal sebenarnya bukan atau apa kayak gitu. Nah, kamu bisa ngomong, udah nggak usah gosip orang, kita lihat diri sendiri aja gitu. Kayak gitu. Ya. Ini saya takut ini meledak. Kamu ada yang mau disampaikan gak sih? Aku
takut, merinding aja, kaget. Ya seorang ibu sampai berani tega seperti itu sama anaknya ya. Secara anaknya sendiri kan, berarti itu egois ya. Dia mentingin diri sendiri buat kebahagiaannya sendiri gitu. Itu aja sih, serem aja. Ada pesan buat ibu ya? Ya, ibu berubah lah Bu. Kalau enggak, gimana nanti ibu meninggalnya kan? Aduh, nggak kebayang deh Bu. Nggak tahu saya ngomong apa. Makhluknya masih marah ya sama Mbak Emi. Serem sih. Ada es batu gak? Itu apa, Reh? Masih ada withdrawn energi lagi ya? Jadi sang makhluk gaib tetap masih nggak terima gitu kalau diusir secara kasar, mentah-mentah dan dijauhin. Jadi dia buat kerusuhan, suara-suara seperti itu menarik perhatian kita. Udah nggak di sini tapi. Udah nggak di sini. Oke. Mungkin itu saja dari Roy Kiyoshi hari ini untuk Ibu Emi. Oke. Ibu, Iya, sayang. kami harap yang terbaik ya. Iya. Buat ibu, buat anak-anak ibu, buat keluarga ibu. Ya walaupun itu mantu ibu, tapi itu kan anak ibu juga, masa diguna-guna. Bisa karena harta jadi gelap mata. Mudah-mudahan ibu terbuka ya Bu ya. Iya, Masih banyak sumber kebahagiaan selain uang kok. iya. Makasih. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah sih, baik. Sinta juga. Udah cukup aja. Baik Ibu, terima kasih. Selamat malam. Ibu boleh meninggalkan studio. Makasih. Terima kasih, Bu Emi. Oh, Baunya busuk banget. iya, boleh. Belajarlah untuk tidak merusak kebahagiaan orang terdekat. Untuk ambisi yang ingin Anda raih dengan cara yang singkat. Pemirsa, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Lina dan Emi. Dua-duanya adalah pelaku mistis. Kalau Emi tadi mengirimkan guna-guna dan karena harta akhirnya dia tega mengirimkan guna-guna kepada anaknya sendiri. Lina juga kurang lebih sama, urusan guna-guna dan santet. Gimana tanggapan dan komentar kamu, Roy? Untuk tanggapan untuk Lina, ya Ya, dia saya speechless sih dengan dua orang ini. Gitu, sama-sama korban juga, bisa dibilang korban juga sih. Gitu. ya. Lina tadi dia punya pelet tingkat tinggi yang akhirnya apa ya? Hobi dengan orang. Pelakor. Iya. Dia ambil semua suami orang, padahal dia sendiri udah punya keluarga. Itu karena sebenarnya nggak sadar melakukan itu ya, Ron? Jadi si Lina itu kan bener-bener dari hobi juga ngumpulin. Dari dirinya sendiri. Iya, main sama suami orang lebih enak dari main sama suami sendiri. Pola pikir yang salah total. Itu. Ibu Emi tampak lemah, tapi dia gahar sekali kalau misalnya dia lagi marah besar. Bahaya. Tapi dua-duanya mudah-mudahan lebih baik setelah dari sini. Saya berdoa moga-moga mereka berdua bisa jauh lebih baik ya. Sinta gimana komentar kamu? Bu Lina sama Bu Emi sama-sama mencari kepentingan pribadi lah kan, untuk kebahagiaan sendiri tanpa memikirkan akibatnya Gak untuk orang lain. memikirkan akibatnya, Betul. lalu akhirnya pakai jalan pintas Betul. ya. Iya, nggak habis pikir aja sampai kayak begitu ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu ya. Baik, Sinta terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses Sama-sama. untuk karirnya dan semuanya. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan dan pencerahannya malam hari ini. Pemirsa, jika hujan deras datang menerpa, tak perlu berdoa agar Tuhan menghentikannya. Tapi berdoalah agar Tuhan menguatkan payung yang melindungi kita. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.